Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama nih Pak Khoir nggak ketemu. Kita mau ada meeting nih. Oh gitu, iya. Berarti kan udah datang nih. Iya. Dulu. Pak, itu Coach Alifnya mana? Coach Alif. Coach Alif ada. Ini berarti kan mau bikin minum apa nih? Yang terbaru. Yang terbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kabar? Coach Alif. Alhamdulillah baik. Gimana nih? Jadi kita meetingnya? Jadi dong. Oke. Insya Allah jadi Bu. Gimana kabar Bu Atika? Alhamdulillah Ustaz baik. Terakhir kita ngisi training beberapa bulan lalu. Udah lama nih ya. Sudah lama. Dan kita akan insya Allah memberikan training lagi nih Bu. Makanya datang kru-kru inti, tim-tim inti. Untuk kita discuss rundown dan time schedule. Kita mau meeting di mana? Di sini Bu, di Oke, ruangan siap. biasa. Oke, Silakan, Bu. mari. Duluan ya Pak Khoir ya. Silakan Bu. Wih, baru nih. Oke. Gimana Bu Atika? Ada sesuatu yang baru? Banget ini. Kayaknya lebih terang ini. Lebih terang. Ini kenapa nih, Ustaz? Konsepnya nih. Dulu kan waktu Bu Atika kemari belum seperti ini nih. Belum nih, masih agak-agak gimana Iya, gitu. sekarang kita buat ruangan ini ada ruangan untuk play terapi. Apa tuh play Untuk filial play coach mentor gitu ya. Jadi bagaimana saya membersamai orang tua agar mereka memiliki kemampuan untuk membangun relationship, keterhubungan yang kuat, agar mereka memiliki kemampuan di dalam membangun hubungan dan trust, dan agar feedbacknya agar anak pun dekat dengan orang tua, trust dengan orang tua melalui proses bermain yang powerful, yang impactful. Bu Atika, dan itu ada tekniknya, ada caranya. Maka kami di sini menyediakan ruangan khusus selain untuk anak-anak kutab, mereka bermain di sini. Kalau mereka bermain di sini eksplorasi tuh. Selain memang mereka bermain di sini sebagai sarana alat mereka bermain di sini, juga sebagai tempat untuk beberapa anak yang memang membutuhkan pendekatan play terapi. Nah, kan Ustadz mau play terapi ya. Ini fungsi ini apa? Atau hanya sebagai untuk tempat kenyamanan mereka, atau nanti meningkatkan imajinasi mereka, atau apa? Karena kan saya lihat nih warnanya itu kan kayaknya nuansa anak-anak, di sini lebih ke garden, di sini lebih ke transportation. Benar gitu sekali. kan. Di sini kan lebih ke toys ya gitu. Nah, itu kan setiap dinding kan pasti punya cerita nih. Bening. Nah, ini untuk apa ini diadakan seperti ini? Silakan Pak Khoir. Alhamdulillah. Ini Wih, apa ini? Ini menu baru. cappuccino. Cappuccino. Buat Atika nih. Apa nih? Kopi susu gula. Masya Allah, menu baru nih ya. Masya Bu, Allah. duduk Bu, kita Nanti saya minum minum kayaknya ya. haus ini. Iya nih, Bu Atika dari Tangerang ya Bu? dari Depok. Depok Ustaz. ya. Bismillah. Makasih ya Pak Khoir. Coba ya. Ini terasa banget kopinya. Masya Allah. Berapa ininya? Ini 30. 35. 30. Enggak 30. 30. Oh, host blendnya apa ini Pak Khoir? Ini Toraja Temanggung, Pak. Teraja Iya. Temanggung ya. Ini di shaker ya? Itu di shaker ya, dengan kopi, susu, sama gula aren. Ini juga kayaknya gula aren ya. Gula aren ya. Tapi kopinya tajam banget. Keras banget ya, keras ya. Banget, Nah. kan. 30. Oh, Jadi selama Bu Atika nggak kemari, menghilang di, Wah, di dunia menghilang entah kemana. entertainer. Ketika kemari nampak terlihat berbeda ya. Karena apa? Karena kita berusaha untuk memaksimalkan lah potensi ruangan yang ada sebagai salah satu menyalurkan energi anak-anak kutab di sini. Dimana kalau mereka mau bermain ada fasilitas, meskipun nanti barangkali tidak setiap saat. Nanti kedepannya memang kita akan gilir tuh ya. ada penjadwalan gitu ya. Ada penjadwalan insyaallah taala. Karena ini kan baru ya. Nah, begitu juga untuk pare nih, untuk orang tua. Karena kan selain memang untuk internal di Kutab kita punya program MEP, mentoring dan empowerment program khusus untuk orang tua. Di mana salah satu pendekatan yang kami berikan juga adalah filial play coach mentor. Jadi sebuah proses bagaimana saya mengcoaching orang tua agar memiliki kemampuan untuk membangun hubungan dengan anak, untuk membangun boundary ketika bermain dengan anak, untuk membangun fokusnya dengan anak melalui pendekatan coaching, filial coach. Gitu. Berarti awalnya Khusus sebelum untuk ini awalnya sih memang untuk kutab dulu. untuk kutab, tapi memang kita buka untuk umum bagi parent, bagi orang tua yang memiliki kesulitan membangun bonding, membangun boundary, membangun fokus, membangun relationship, dan mereka mau melalui proses bermain, kita akan bantu sepenuh hati. Masya Gitu. Allah. Tapi kan untuk membuat ruangan seperti ini Oke. dengan tujuan yang tadi Ustadz bilang untuk bikin bonding ya antara anak dan orang tua, pasti kan kalau saya ngeliatnya pasti ada pencetusnya nih. Kenapa sih Ustadz bisa bikin kayak gini? Tidak ada asap tanpa ada api, tidak ada api tanpa ada yang dibakar. Nah, ini bakarnya dari mana ini? Benar sekali. Bakarnya adalah hasil daripada riset saya. Salah satunya adalah banyaknya fenomena gejala gangguan kesehatan mental di tengah-tengah anak-anak juga remaja
ya. Isu kesehatan mental itu tidak lepas dari peran orang tua, dan ini juga didasarkan pada studi daripada Center of Development Child dari Harvard University, di mana mereka menyatakan bahwa pengaruh hubungan antara orang tua kepada anak itu berdampak sangat besar dengan kesehatan mental mereka. Ada yang terkait dengan depresi, kemudian cemas, ada juga gangguan eksternalisasi seperti antisosial, kemudian kenakalan remaja, juga termasuk problem dalam kognitifnya. Maka yang menjadi bahan pertimbangan saya nih adalah karena kami merasa dari hasil riset tersebut juga termasuk dari riset kesehatan dasar, Riskesdas, yang fenomena pada tahun 2018, fenomena gejala gangguan kesehatan mental yang menyebabkan seorang kemudian bunuh diri itu banyak sekali. Nah, ini yang kemudian membuat getaran saya begitu kuat, sehingga saya coba concern bantu deh, karena yang bergerak di dunia ini, artinya yang bergerak di dunia psikoterapi Islam maupun pendekatan play terapi ini masih sangat jarang. Di seluruh Indonesia yang mengikuti program Filial Coach Mentor berdasarkan informasi dari mentor saya sendiri, hanya 5 orang laki-laki. Oh, sisanya? Dari seluruh Indonesia, ibu-ibu, wanita. Itu pun nggak banyak. Oh, berarti dari seluruh itu misalkan 10 orang 50-50 atau hanya ada 8 orang laki-laki 3 gitu? Oh, nggak tahu deh. Yang jelas yang laki-laki termasuk saya itu hanya 5 orang. Ya, karena kan memang pusatnya dari Inggris ya. Oke. Play therapy itu dari Inggris, di United Kingdom, dari Play Therapy Internasional. Sangat sedikit sekali praktisi yang bergerak di bidang filial coach ini, filial play therapy. Itulah kenapa saya tergerak untuk membuat satu ruangan khusus yang bisa membantu orang tua itu bermain sama anak. Karena efek dampaknya sangat besar sekali. Anak yang nggak pernah main sama orang tua, berbeda perkembangan tumbuh kembangnya dengan anak yang dia kerap bermain dengan orang tua. Anak yang hanya fokus untuk belajar, ditekan untuk belajar, beda. Satu contoh, ketika saya berhadapan atau saya datang ke sebuah lembaga kesehatan jiwa, di situ ada salah satu orang yang dalam tanda petik ahli lah, punya mahir bahasa Arab, tapi dia mengejar terus prestasi belajarnya, bahkan mungkin nyaris waktu bermainnya mungkin dia mempush diri dia sendiri untuk belajar. Fenomena ini salah satunya, ruang untuk dia bermainnya itu tidak ada, sehingga ada satu hal yang mungkin dalam tumbuh kembangnya barangkali ya, yang menjadi dirinya itu menjadi tertekan gitu. Belum lagi bulian daripada orang-orang terdekat atau orang pertemanan gitu, Bu Atika, dari informasi yang saya dapatkan dalam sesi perbincangan dengan beliau dengan menggunakan bahasa Arab, di mana beliau memiliki berimajinasi, punya ini gitu. Padahal memang tidak ada. Kita ingin menghadirkan anak-anak yang secara emosional dia bisa matang, secara spiritual dia matang. Itu yang kita harapkan. Jadi biarlah anak bermain, karena memang punya waktu. Mereka memang marhalatul tufula, fase kanak-kanak adalah fase bermain. Rasul saja bermain. Betul. Dengan cucunya. Iya. Ya kan, main lari-larian, kuda-kudaan. Dengan istrinya pun bermain. Jadi permainan itu suatu hal yang memang menjadi fitrah anak. Saya memfasilitasi di sini bagaimana caranya agar bermain itu memiliki impact, dampak di dalam pengelolaan emosi anak, dampak di dalam perubahan perilaku anak. Oke. Dengan cara bermain. Tentu ada tekniknya. Nah, saya mau nanya nih Ustaz. Tadi kan kita kan melalui kasus satu ya, yang salah seseorang yang kita anggaplah ia mahir dalam berbahasa Arab dan ada sedikit ungkapan waham ya. Ya. Nah, pernah nggak pada saat Ustaz bikin ini nih? Ini kan sudah lama nggak datang ya, gitu kan. Jadi saya nggak tahu nih pembuatannya kapan gitu. Pada saat Ustadz rilis, saya lihat kan ada beberapa mainan nih Ustadz. Nah, mainan ini kan lebih ke arah pertama motorik. Saya lihatnya kan motoriknya. Udah gitu ada juga kayak semacam nanti orang tua kayak storytelling. Karena ada bukunya ya. Nah, udah gitu juga ada kerjasama karena saya ingat ada Uno nih. Nah, untuk pemasangan dan yang lainnya sama Lego. Nah, pernah nggak sih Ustadz pada saat datang ibu atau mungkin bukan hanya seorang ibu ya, tapi ibu, ayah, sama anak lagi main, tiba-tiba anaknya main, ibu bapaknya berantem mau nyusun. Nah. Itu apakah itu pada saat mereka bertengkar itu adalah posisi karakteristik mereka akan mempengaruhi anak, atau itu memang bawaan mungkin waktu masih kecil yang kita masuk ke kasus yang tadi itu?
orang tersebut karena ia kurang bermain dari masa kecil, pada saat besar dia maunya main. Ribut. Nah, itu ada nggak kasus seperti itu? Kalau Atau belum ada? Kasus seperti itu pertama belum ada ya. Oke. Dan yang kedua gini, yang membedakan gini, model permainan yang kami hadirkan, model coaching yang saya berikan, mentor yang saya berikan agar bermain itu impactful. Pertama itu saya harus mengasesmen dulu. Oh gitu. Berarti tenang jiwa masuk itu. Iya. Tenang akademi. Tenang akademi. Okay. Saya harus mengasesmen dulu. Ini anak di mana problem emosi dan perilaku ini di mana ya? Problemnya apa dia? Apakah dia memang ada problem atau tidak? Kita punya tools kita banyak. Oke. Ya, tools kita banyak. Kalau tools itu menunjukkan, ya, kalau tools menunjukkan anak itu punya problem atau punya masalah, ya punya problem emosi dan perilaku, baru kita lakukan. Akan tetapi setelah kita asesmen anak, kita juga asesmen orang tua. Apakah orang tuanya ini memberi dampak? Apakah orang tuanya ini mampu untuk kita berikan coaching? Ataukah orang tuanya punya masalah emosi dan perilaku? Berarti harus mentoring misalkan. Nah, kalau orang tuanya itu sendiri punya problem emosi dan perilaku, kita tidak bisa memberikan coaching dan mentoring kepada orang tua. Harus diselesaikan orang tuanya dulu, satu persatu. Oke, nanti kalau udah selesai, kita sudah tahu baru memaksimalkan ruangan ini untuk mereka untuk saling mengenal. Oke. Jadi ruangan ini ada kita anggap sebagai dunia baru mereka untuk mereka saling terkait satu sama lain. Jadi fokusnya, itu kan yang fungsi ini. Nah, sebenarnya tadi kan tujuan Ustadz itu adalah kepinginnya kesehatan mental untuk anak dan orang tua. Berarti itu kan tujuannya. Berarti kan ada nih, tadi udah kita bahas problemnya, kita tujuannya. Nah, solusinya itu Ustadz memberikannya itu ke orang tua atau ke mana? Oke. Terapinya. Maksud saya gini, pada saat kita udah tahu masalahnya, tadi kan kita kan harus assessment nih. Oh, ternyata dia cukup dengan coaching. Nah, ini kan adalah permainan. Gak mungkin kan orang tua, ibu bapaknya atau ayah bundanya, umi abinya gitu kan untuk memainkan semua permainan. Pasti kan ada yang Ustadz arahkan. Itu seperti bagaimana caranya Ustadz bisa meyakinkan kepada orang tua, ibu cukup mainkan ini dan bla 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 karena nanti kita outputnya seperti ini. Itu bagaimana? Baik sekali. Ini pertanyaan bagus sekali. Langsung ke inti proses. Begini, Bu.